Gunung Kawi adalah salah satu gunung yang berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bukan rahasia lagi jika gunung ini memiliki beragam kisah mistis yang ramai diperbincangkan masyarakat hingga saat ini. Yang salah satunya ialah Keraton Gunung Kawi, yang menurut banyak orang sebagai tempat pesugihan, di mana di dalamnya ada tempat ibadah 5 agama. Di sini juga ada makam yang sering dikunjungi peziarah, bahkan tak sedikit yang menjadikan perantara sebagai tempat meminta kekayaan, yaitu makam Eyang Tunggul Manik dan Eyang Tunggulwati. Seperti kisah kali ini, Kang Maman akan membawakan cerita kiriman narasumber di mana sebelumnya bapaknya mati terkena santet oleh ibunya, dan setelah kejadian itu ia akan ditumbangkan oleh suaminya sendiri, di mana pesugihan itu berasal dari Gunung Kawi ini. Bagaimana kisah memilukan ini? Simak videonya sampai selesai. Mbah, ini foto apa, Mbah? Ini foto-foto orang yang tirakat di sini. Ada juga foto tumbal. Ucap Mbah Suyatno agak berbisik. Apa kau bawa? Foto istrimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Beberapa waktu yang lalu, Akang membagikan kisah tentang keluarga Teh Pina, ibunya yang tukang selingkuh, dan bapaknya Pak Agus yang meninggal di bulan Desember 2012 silam akibat terkena serangan santet galonggeng dan teluh ganggaung yang dikirim oleh ibu dan selingkuhannya Pina. Kisah kali ini adalah kelanjutan dari perjalanan hidup Teh Pina yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan ujian, di mana dalam kisah yang saat ini akan Akang sampaikan, Teh Pina dijadikan tumbal pesugihan oleh suaminya sendiri. Di tahun 2012 bulan Desember akhir, Agus, bapaknya Pina, meninggal dunia, ditemukan tak bernyawa di jok belakang mobilnya. Saat itu baru selesai 7 hari kematian Pak Agus. Tahlilan di Purwakarta dan Sumedang sudah selesai pula. Pina pun pulang ke Sumedang ke rumah ibunya. Setibanya di rumah sang ibu, tak biasanya malam itu, Yani ibunya yang biasa cuek dan tidak peduli kepada Pina, memanggil Pina dan mengajak berbicara di ruang tamu. Waktu itu Pina masih larut dalam kesedihan. Dia menyendiri di dalam kamar tidurnya. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu kamar dari luar. Pina, keluar dulu nak. Ada yang mau ibu bicarakan dengan kamu, ucap Yani. Pina pun lantas bangun dan membuka pintu. Ada apa, Bu? Pin, ada yang mau ibu bicarakan. Perihal masa depan kamu. Kita bicara di ruang tamu saja, ucap Yani sambil tersenyum. Pina pun mengekor di belakang. Setibanya di ruang tamu, ibunya langsung mulai berbicara. Begini Pin, Ibu,
ingin kamu melanjutkan sekolahmu. Kamu mau ibu kuliahkan. Kuliah? Kuliah di mana, Bu? Pin, untuk kuliah kamu, ibu sudah komunikasikan dengan kawan ibu di Riau. Nanti kamu masuk perguruan tinggi di sana. Sudah ibu titipkan dengan teman ibu, Tante Marta. Dia orangnya baik. Kawan ibu, kawan karib. Dulu Tante Marta dinas bareng sama ibu. Cuman beliau dimutasi ke Riau sana. Pina pun terdiam. Kaget dia sebenarnya kalau memang ibunya ini berniat menguliahkan dia. Kenapa mesti jauh-jauh ke Riau? Terlebih lagi, di Sumedang kan juga ada, di Bandung atau di Jakarta. Tapi Pina, yang hanya tinggal punya orang tua satu-satunya saja, akhirnya mau tak mau harus mengikuti keinginan ibunya. Kamu jangan salah paham, Pin. Ibu nitipin kamu di Tante Marta agar ada yang mengawasi. Tahu sendiri pergaulan anak-anak zaman sekarang seperti apa. Ibu tak mau, Pin. Ibu tak mau kamu seperti ibu. Pina mengerti. Ada sedikit rasa bahagia dalam hati. Ternyata ibunya peduli kepada Pina. Pina pun setuju. Akhirnya, selepas komunikasi dengan teman ibunya ini yang bernama Tante Marta, Yani pun berkata, minggu depan Pina akan dia antar ke bandara untuk langsung terbang ke Riau sana. Singkat cerita, di hari yang sudah ditentukan, ibunya Pina mengantar Pina langsung ke Bandara Soekarno-Hatta. Dilepas kepergian Pina dengan senyum yang agak aneh. Pina mengartikan senyuman sang ibu seperti senyuman tak tulus. Bahkan di balik senyuman itu, ada rasa was-was di hati dan pikiran Pina. Namun Pina tak mau suudon. Perubahan ibunya yang menunjukkan rasa peduli beberapa hari lalu tidak bisa membuat Pina harus kembali bersuudon atau berpikiran jelek kepada ibunya sendiri. Singkatnya, tibalah Pina ini di Riau sana. Dijemput langsung oleh Tante Marta. Pina pun dibawa menuju kediaman Tante Marta yang ternyata tinggal di daerah Batam. Setibanya di Batam, hari pertama, Pina sebenarnya agak tak terima. Hatinya tetap tak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang janggal yang Pina rasakan. Tinggal di rumah Tante Marta yang begitu banyak orang, bahkan yang membuat Pina syok waktu itu. Tante Marta tinggal di rumah itu bersama suami dan selingkuhannya. Jadi dalam satu rumah, Tante Marta ini punya dua laki-laki, suami sah dan selingkuhan. Lucunya lagi nih, dua-duanya akur. Di situ pun tinggal pula anak-anak dan cucu Tante Marta. Pina ditempatkan di sebuah kamar kecil yang layaknya untuk kamar seorang pembantu. Kecurigaan Pina pun terjadi. Minggu pertama tinggal di rumah Tante Marta. Sehari, 2 hari, 3 hari, Tante Marta bersikap begitu baik kepada Pina. Namun selepas itu, sifat dan perlakuan Tante Marta beserta keluarganya begitu berbeda.
Pina diperlakukan layaknya seorang pembantu. Diharuskan mengerjakan semua pekerjaan rumah Tante Marta. Tapi Pina tak bisa berbuat apa-apa. Dia coba telepon ibunya, tapi nomor Pina ini seperti diblokir. Tak ada akses komunikasi sama sekali kepada sang ibu. Ditambah Pina tak memegang uang sepeser pun. Di Batam dia tak punya satu pun kenalan, apalagi keluarga. Membuat Pina akhirnya pasrah, walau diperlakukan tak manusiawi oleh Tante Marta. Malam itu, di dalam sujud sholat tahajud, Pina menangis. Ya Allah, kenapa? Kenapa aku dibuang seperti ini? Kenapa diperlakukan seperti ini? Apa dosaku? Itu doa curahan hati Pina sambil berlinang air mata. Lalu satu saat, Pina tanpa sengaja, jam 10 malam Pina terbangun. Dia ingat cucian baju kotor belum dikeringkan di mesin cuci. Dia pun keluar dari kamar kecil tempat dia tidur. Namun siapa sangka, ketika Pina mau berjalan ke dapur, Pina tak sengaja mendengar percakapan Tante Marta dengan suaminya. Kang, ingat kata si Teh Yani, si Pina jangan sampai kemana-mana. Harus terus kita awasi. Kalau sampai si Pina kabur, nanti dia bisa jadi penghalang pernikahan Teh Yani dengan lelakinya, dengan selingkuhannya si Denny. Terkejut Pina malam itu. Tak disangka, ternyata dia memang betul-betul disingkirkan oleh Yani, ibu kandungnya. Memang selepas Pak Agus meninggal, Yani sempat bilang ke Pina kalau dia mau langsung menikah dengan Denny, selingkuhannya itu. Tapi Pina berkata, "Bu, jangan dulu nikah. Belum juga 40 hari Bapak meninggal. Tunggulah sampai 1 tahun baru ibu boleh menikah." Dan ternyata perkataan Pina waktu itu di Sumedang dianggap sebagai penghalang oleh ibunya. Makanya Pina dibuang ke Riau agar tak mengganggu rencana pernikahannya. Pina langsung jatuh terduduk menangis dalam diam. Tak menyangka, ternyata sang ibu begitu kejam, memperlakukan dirinya layaknya sampah yang tidak berguna. Namun apa daya, itu harus Pina jalani. Penderitaan, kekecewaan, ternyata dialami Pina tak sampai di situ saja. Selepas 2 minggu tinggal di rumah Tante Marta, waktu itu Pina dipanggil ke ruang tamu, diajak ngobrol dan berbicara. "Pin, kamu sudah 2 minggu tinggal di sini. Makan minum semua tempat tante yang sediakan. Sedangkan keuangan tante sama si Om lagi gak baik-baik aja. Ibumu juga belum ngirim uang ke sini." Iya tante, maaf. Habis mau bagaimana lagi tante? Saya taunya berangkat ke Riau ini disuruh kuliah sama ibu. Lah, sudahlah. Tak usah kau bahas itu. Yang jelas begini Pina. Ada kenalan tante. Dia punya kafe. Kebetulan teman tante ini lagi butuh pegawai perempuan. Kerjanya enteng kok. Cuma nemenin tamu yang datang ke kafenya. Nemenin tamu? Nemenin kayak gimana tante? Ya cuma nemenin ngobrol, nemenin minum. Ya maklum lah, tahu sendiri di Batam, kafe dan segala macam itu merangkap dengan tempat karaoke,
Awalnya Pina tak mau, tapi Tante Marta mendesak, memaksa. Karena gak mau Pina tinggal gratisan di rumah Tante Marta. Akhirnya Pina terpaksa mengikuti keinginan Tante Marta. Selang 2 hari kemudian, Pina pun dibawa Tante Marta ke sebuah kafe milik kawannya. Pina kerjanya malam. Kerja malam aja, Pina udah mulai curiga. Takut Pina terjerumus dunia malam. Ternyata betul saja. Ketika Pina disuruh menemani seorang tamu, disitulah Pina baru sadar kalau dia sudah dijual oleh Tante Marta. Waktu itu, bulan Januari 2013, Pina dijual Tante Marta kepada si pemilik kafe yang merupakan seorang germo juga. Dengan nilai uang yang begitu besar. Karena Pina ini kan masih perawan. Dan malam itu, Pina dipaksa menyerahkan keperawanannya kepada seorang pengusaha tambang yang memboking Pina malam itu. Pina berontak ingin melawan, tapi diancam oleh si germo kawannya Tante Marta. Pina pun hanya bisa pasrah. Malam itu, kesucian Pina direnggut. Pina menangis dalam hati. Air mata menetes tak bersuara, ditunggangi lelaki tambun hidung belang. Pina hanya diam, pasrah, tak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, keesokan paginya Marta menjemput Pina. Di situ Marta marah, emosi. Tapi Pina malah ditampar oleh Tante Marta. Bahkan Tante Marta bilang, kalau Pina tak terima, maka Pina akan dia buang. Pina pun hanya diam. Tak bisa berbuat apa-apa. Anak 17 tahun di perantauan tak punya kawan atau kenalan. Akhirnya Pina pun terpaksa jadi PS. Melayani lelaki hidung belang. Sampai satu ketika di bulan keempat Pina di Batam. Waktu itu Pina diboking oleh orang Singapura. Keturunan Indo yang pindah ke warganegaraan bernama Rian. Namun ada yang aneh. Ketika sudah masuk ke dalam kamar, menemani minum si customernya itu, Pina heran karena Rian ini tak seperti lelaki-lelaki hidung belang yang sudah memboking dirinya. Rian begitu sopan, begitu baik, bahkan tak berani menyentuh tangan Pina. Duduk aja agak berjauhan. Awalnya Pina menganggap ini Rian sepertinya lelaki gak normal. Tapi ternyata setelah minum beberapa sloki, Rian bertanya kepada Pina, "Kamu usia berapa?" "Baru 17 tahun, Mas." "Hah? 17 tahun? Gimana ceritanya? Kamu masih begitu muda, kok malah masuk dunia seperti ini?" Di situ Pina awalnya hanya tersenyum. Namun Pina merasakan ketulusan dari Rian. Pina pun cerita kalau dia dibuang sang ibu dan dijual oleh teman ibunya sendiri. "Pin, saya tak mau lihat kamu di tempat ini. Sebaiknya kamu pulang kembali ke Sumedang. Keluarlah kamu dari dunia malam seperti ini, Pin. Sebaiknya kamu melanjutkan pendidikan kamu. Kamu masih begitu muda.
Masa depanmu masih panjang. Pina menangis. Lalu dia pun berkata, "Mas, tak mungkin saya bisa pulang ke Jawa. Tak mungkin saya bisa keluar dari tempat ini. Tante Marta menjual saya dengan uang yang begitu besar." Berapa? Berapa yang Tante Marta dapat setelah menjual kamu? Pina pun hanya menggelengkan kepala. Rian paham. Lantas Rian selepas 1 jam lamanya mendengar curhatan Pina di dalam kamar, dia pun keluar dan menemui si Germo dengan maksud untuk menebus Pina. Ternyata Pina dijual itu lebih dari 50 juta. Dan dengan begitu entengnya, Rian pun membeli Pina agar terbebas dari si Germo yang membeli Pina. Pina syok tak menyangka ada orang sebaik Rian. Bahkan selepas itu, Pina diajak Rian ke sebuah hotel, ditempatkan dalam satu kamar. "Pin, besok kau pulang ke rumah Tante Marta. Kau ambil semua pakaianmu. Bilang saja disuruh sama si Germo. Tinggal di kafe. Nanti Mas belikan tiket buat ke Jawa. Langsunglah pulang. Jangan lagi terlibat di dunia malam," ucap Rian saat itu. Pina hanya tersenyum menangis bahagia. Berterima kasih kepada Rian yang baru kenal tapi mau menyelamatkan dirinya. Rian pun tersenyum karena entah kenapa, ketika awal pertama melihat Pina, sudah timbul rasa sayang di hatinya. Singkat cerita, sesuai dengan instruksi Rian, baju dia bawa dari rumah Tante Marta. Lantas Rian pun mengantar Pina ke bandara. Disuruh kembali pulang ke Jawa. Pina menurut. Pulanglah Pina kembali ke Sumedang. Singkatnya, sesampainya di Sumedang ke rumah sang ibu, Pina sampai menangis bersimpuh memeluk kaki ibunya. Dia kecewa, menanyakan kepada sang ibu, kenapa tega membuang Pina sampai Pina dijual oleh Tante Marta ke lelaki hidung belang. Tapi Yani yang memang hatinya sekejam setan, dia tak menggubris pertanyaan Pina, tak menganggap tangisan Pina, tak merasa bersalah, hanya diam tersenyum sinis saja. Bahkan saking jengkelnya Yani, Pina yang masih memeluk kaki sambil menangis langsung ditendang sampai Pina terjungkal. Di situ tangis Pina semakin pecah, sedangkan Yani hanya langsung berbalik pergi tanpa berbicara satu patah kata pun. Singkat cerita, beberapa hari kemudian HP Pina pun berdering. Ternyata Rian yang nelpon dari Singapura sana. Rian berkata kalau dia ingin main sekalian liburan ke Jawa dan meminta Pina untuk menemani dirinya. Rian pun meminta alamat Pina. Singkatnya 3 hari kemudian si Rian ini betul-betul datang. Datang langsung ke rumah Pina. Disambut, diterima oleh ibunya Pina, Yani. Yani pun begitu senang Pina punya lelaki kenalan yang begitu kaya raya. Bahkan didorong-dorong oleh sang ibu agar meresmikan saja hubungan mereka. Pina walaupun begitu menghargai dan berterima kasih kepada Rian. Walaupun Rian memang begitu baik sekali. Uang begitu royal menyentuh tubuh Pina pun tak mau. Tapi Pina tak ada keinginan untuk menikah. 2 minggu selama
di Jawa, Pina pun menemani Rian liburan ke beberapa tempat, Bandung dan sebagainya. Sampai akhirnya Rian menyatakan keinginannya untuk mempersunting Pina kepada Yani ibunya. Yani tentunya setuju. Rian pun akhirnya menikah siri dengan Pina. Namun sayang, pernikahan siri itu hanya bertahan selama 3 bulan. Selepas 3 bulan nikah siri dengan Rian, pernikahan siri yang tidak diketahui siapapun kecuali Yani, bahkan keluarga besar Pina dari pihak ibu ataupun almarhum Agus bapaknya tak ada yang tahu. Selepas cerai dengan Rian, satu ketika Pina waktu itu baru pulang selepas bertemu dengan beberapa kawannya dulu. Pina kaget karena di rumah, di ruang tamu, ibunya sedang berbicara dengan seorang lelaki asing yang belum Pina kenali. "Assalamualaikum," ucap Pina. "Waalaikumsalam." "Nah, kebetulan, masuk sini, Pin," ucap ibunya. "Ada apa, Bu?" "Sudah, kamu duduk dulu di sini." Pina menurut. Dia duduk di samping sang ibu. "Nah, Kang Randy, kenalin Kang. Ini anak saya Pina." "Oh, ini toh Pina yang diceritain sama Teteh?" "Iya, Randy. Ini anak Teteh satu-satunya yang perempuan. Entah kenapa, selama ini dia ini selalu sial dan sial. Coba bayangin aja, Kang Randy. 3 bulan nikah sama lelaki tajir orang Singapura. Malah dicerai. Padahal duitnya kurang gimana banyak." Randy pun berfokus menatap ke arah Pina. Tatapannya begitu tajam, seolah menguliti Pina. Pina hanya menunduk. Dia bingung apa maksud ibunya. Pantas, menurut saya Teh, anak Teteh ini, si Pina ini, ada yang mau berniat dolim ke dirinya, menutup pintu rejeki, menutup hidupnya Teh. Ini mau gak mau Teh, si Pina harus diruat. Waduh, harus diruat. Diruat bagaimana, Kang Randy? Ya diruat Teh, dibersihkan agar auranya kembali terbuka. Kalau Teteh mau, biar nanti saya yang nyari orang pintar buat ngerukiah, buat ngeruat si Pina. Yani pun setuju dan meminta tolong kepada Randy, kawannya itu, untuk membantu menyembuhkan Pina yang dianggap hidupnya selalu sial. Padahal sialnya Pina itu ulah kelakuannya Yani, ibu kandungnya sendiri. Pembicaraan pun berlanjut. Taulah di situ Pina kalau Randy itu kenalan sang ibu, anak pemilik rumah makan yang cukup besar di daerah Sumedang, dekat dengan area Cadas Pangeran. Singkat cerita, sore itu pun Randy pamitan keluar pulang dari rumah Yani. Dan selang beberapa hari, selepas Isya hari Kamis malam Jumat saat itu, Randy datang kembali berkunjung ke rumah Pina, bertemu dengan Yani, dan menyerahkan kantong kresek berupa air dan umbo rampe yang katanya dari pemberian seorang dukun sakti untuk menyembuhkan kesialan Pina. Pina pun dipaksa oleh Yani malam itu dimandikan dengan air kembang dan air di botol aqua di dalam kamar mandi oleh Yani. Selepas dimandikan air kembang yang katanya pemberian dukun, Pina tak merasakan perubahan apapun, seolah tak ada dampak apapun dari ritual mandi kembang itu. Namun, selepas itu pula Pina tak pernah bertemu lagi dengan Randy
Sampai beberapa bulan kemudian, tepat awal menginjak tahun 2014, Pina waktu itu kembali dikunjungi oleh Randy. Namun ada yang aneh. Ketika Randy datang berkunjung, Pina merasakan getaran berbeda dalam hati dan perasaannya. Seolah Pina merasa begitu senang bisa menatap wajah Randy. Seolah sudah ada jalinan batin dengan Randy. Seperti Pina ini kena pelet oleh si Randy. Disambut oleh ibunya Yani dengan begitu sumringah. Dipersilahkan masuk, duduk di ruang tamu, disuguhi makanan dan sejenisnya. Dan di situ malam itu, Randy langsung menyatakan keinginannya kepada Yani untuk mempersunting Pina yang baru berusia 18 tahun. Sedangkan Randy usianya itu 38, beda 20 tahun, duda anak 3. Logikanya aja, kalau Pina ini normal, dia nggak bakal mau dong. Dan anehnya Pina mendengar itu ada perasaan bahagia, walau pikirannya berontak. Pina pun menurut. Dan beberapa hari kemudian, pernikahan pun terjadi. Pina dinikahi oleh Randy, duda anak 3, kenalan sang ibu. Pernikahan yang begitu sederhana, hanya mengundang anggota keluarga saja. Waktu itu, selepas selesai akad dan anggota keluarga satu persatu mulai pamitan. Pina yang dinikahi dengan mahar uang 2 juta rupiah. Di pagi hari dan sore harinya, uang mahar yang 2 juta dipinta kembali oleh Randy. Dengan alasan uang itu katanya uang pinjaman, mau dikembalikan. Dan anehnya Pina nerima begitu saja. Dan tanpa Pina sadari, pernikahan dia dengan Randy adalah awal bencana baru dalam kehidupan Pina. Selepas dinikahi oleh Randy, Pina pun diboyong ke rumah Randy, yang ternyata Randy tinggal masih dengan kedua orang tuanya. Pengangguran, kerjanya cuman bantu-bantu di rumah makan. Memang rumah makan itu begitu rame. Bisa dibilang paling besar daerah sana lah. Awalnya Randy dan kedua orang tuanya memperlakukan Pina dengan begitu baik. Namun makin lama, Pina makin merasakan perubahan-perubahan yang begitu besar. Sikap Randy yang awalnya lemah lembut penuh kasih, ternyata hanya kedok belaka untuk mendapatkan Pina. Randy mulai bermain kasar. Bukan hanya kata-kata atau ucapan, tetapi Randy pun berani main tangan, bahkan di depan kedua orang tuanya sendiri. Sedangkan mertuanya Pina itu tak bisa berbuat apa-apa. Jangankan melerai, melarang pun tidak. Hanya mengusap dada, memperhatikan kelakuan anaknya. Satu ketika, Pina hamil 5 bulan. Benih dari Randy suaminya. Selama hamil pun, Pina selalu mendapatkan perlakuan kasar. Yang agak mendingan tak sekasar seperti Randy, itu cuman ibu mertua Pina.
ibu kandung si Randy. Satu saat, Pina mencari-cari keberadaan Randy, ingin minta diantar periksa kandungan ke bidan. Waktu itu di rumah nggak ada siapapun. Pina menyangka Randy mungkin sedang ada di rumah makan. Berangkatlah tuh jalan kaki ke rumah makan mertuanya. Setibanya di sana, Pina menanyakan keberadaan sang suami kepada pelayan di rumah makan. "Teh, lihat Kang Randy?" "Oh, kalau Kang Randy tadi di belakang lagi ngomong sama ibu dan bapak," ucap si pelayan. Pina pun menyusul. Namun, alangkah kagetnya Pina ketika menyusul ke belakang. Baru saja mau mengetuk pintu, Pina langsung terhenti. Curiga dengan percakapan sang suami dengan mertuanya. Di mana percakapan antara Randy dengan ibu bapaknya saat itu berkata, "Bu, harus kemana ya Bu? Saya nyari pesugihan. Kalau harus kerja seperti orang lain, saya tak mau Bu, malas. Pengen yang instan aja." "Ren, kalau memang kamu mau mengikuti jejak ibu dan bapak, kamu harus pergi langsung ke Gunung Kawi. Karena memang begini Ren, kita semua bisa menikmati hidup seperti ini. Itu hasil pesugihan di Gunung Kawi. Dan kalau kamu tidak mengikuti jejak ibu dan bapak, selepas ibu dan bapakmu ini sudah tak ada, maka kamu hidup gak akan bahagia. Hidup kamu pasti sengsara Ren. Karena bagi para keturunan orang-orang yang melakukan pesugihan, bisa hidup kaya raya, bisa senang di dunia kalau mengikuti jejak orang tuanya." Randy terdiam. "Jadi memang mesti harus ke Gunung Kawi Pak?" "Ya cuma dari Gunung Kawi lah bapak dan ibu berhasil. Dulu ibu dan bapak mendatangi beberapa tempat pesugihan, baik di Jawa Barat ataupun di Jawa Tengah. Terakhir, ibu dan bapak dapat pesugihannya di Gunung Kawi. Kalau kamu memang mau, Ren, kamu harus ingat, pesugihan di Gunung Kawi itu harus ada korban." "Korban? Maksud bapak tumbal Pak?" "Iya, harus ada tumbal." "Tapi siapa Pak yang harus saya tumbalkan? Anak-anakan ikut sama ibunya." "Ren, kamu jangan ambil pusing Ren. Tumbalin aja si Pina. Orang dia hidup gak guna, cuma numpang ngabisin makanan saja. Perempuan masih banyak, bisa kau cari, asalkan punya uang. Perempuan seperti apapun bisa kau dapatkan Ren. Apalagi yang spek kayak si Pina banyak di pasaran. Kau tumbalkan saja dia." Pina yang mencuri dengar percakapan itu di luar, dia tak menyangka sama sekali kalau dia akan ditumbalkan oleh suaminya sendiri. Tak kuat mendengar pembicaraan mertua dan suaminya, sambil menangis, Pina pun berlari. Sampai ditegur pun tak menjawab. Pina langsung pulang kembali ke rumah. Sedangkan di rumah makan, Randy disuruh oleh Wawan dan Siti orang tuanya menghubungi Mas Darto, kenalan mereka berdua yang dulu mengantar menemui juru kunci di Gunung Kawi sana. Singkat cerita, jam 7 malam Randy baru pulang ke rumah. Nah disinilah kuatnya pelet si Randy. Pina kan tahu kalau dia mau ditumbalin. Tapi entah kenapa, walaupun awalnya Pina kecewa, marah, tapi selepas bertemu kembali dengan Randy, perasaan itu hilang. Yang ada malah perasaan sayang, walaupun selalu diperlakukan seperti binatang. Waktu itu di kandungan Pina yang berusia 5 bulan,
Pina dipercaya oleh beberapa orang kawannya dititipi sejumlah uang. Uang yang begitu besar. Uang itu Pina simpan dalam lemari di sebuah laci tertutup dan kuncinya hanya diketahui oleh Pina dan Randy disimpan di bawah bantal. Nah, malam itu duduk berdua di atas ranjang. Tak biasanya Randy memeluk dan merangkul Pina sambil mengelus-ngelus perutnya. Randy berkata, "Pin, Akang mau ke Gunung Kawi mau ziarah. Akang minta uang lah buat bekal ziarah ke sana. Ini ikhtiar untuk masa depan kita." "Berapa, Kang?" "Ya, paling Akang minta 5 juta saja," ucap Randy. Pina pun tersenyum. "Ambil sendiri saja, Kang. Uang kan ada dalam lemari," ucap Pina. Tanpa Pina sadari, Randy pun tersenyum dan berkata, besok Randy akan berangkat langsung ke Gunung Kawi selepas komunikasi dengan Mas Darto, kenalan Wawan dan Siti. Waktu itu hari Sabtu 26 Oktober 2014 bertepatan dengan tanggal 1 Suro 1 Muharram. Randy sebelum berangkat ke Gunung Kawi Malang sana, Randy membeli mandat atau candu yang memang diperlukan untuk ritual nanti di Gunung Kawi. Mandat atau candu Randy beli dari langganan bapaknya sebesar 4 juta. Dan memang selain ngambil duit dari Pina, Randy pun dibekali oleh orang tuanya. Selepas mandat dibeli, Randy pun lantas langsung berangkat ke Gunung Kawi. Yang dia tuju adalah kediamannya Mas Darto. Singkat cerita, minggu paginya Randy pun sampai di kediaman Mas Darto. Di situ Randy berkenalan dengan Mas Darto. Mas Darto pun cerita lelakon orang tua Randy dulu di masa lalu, ketika awal bertemu dengan dirinya sampai diantar ziarah mencari pesugihan di Gunung Kawi. Selepas banyak bercerita dan beristirahat di rumah Mas Darto, selepas zuhur, Darto pun mengajak Randy langsung ke Gunung Kawi saja. Setibanya di sana, Randy begitu takjub. Ternyata banyak pula peziarah yang sedang melakukan ritual. Ada yang sedang berdoa di sebuah pemakaman, di mana di situ ada makam 3 buah yang disebut makam Tunggul Manik dan Tunggul Wati. Randy pun bertanya, "Mas Darto, ini kok banyak para peziarah ya?" "Iyalah, mereka ini yang kemarin datang waktu malam 1 Suro. Sepertinya belum selesai ritual. Dan ada juga tuh yang baru pada datang," sambil menunjuk ke orang-orang yang sedang berdoa di makam Tunggul Manik dan Tunggul Wati. "Oh gitu. Lantas kita mau kemana dulu, Mas?" "Sekarang kita langsung temui Mbah Suyatno, juru kunci Gunung Kawi. Beliau ada di pesanggrahan Eyang Jugo," ucap si Mas Darto. Randy pun menurut saja. Dia mengekor di belakang Mas Darto, langsung naik anak-anak tangga menemui Mbah Suyatno yang ada di pesanggrahan Eyang Jugo. Di Gunung Kawi ada beberapa tempat yang biasa digunakan untuk ritual. Ada tempat yang disebut Sendang Urip, di mana di Sendang Urip ini para peziarah biasanya melakukan ritual mandi penyucian diri sebelum
melakukan ritual-ritual yang lain. Ada pula makam Tunggul Manik dan Tunggul Wati, dua tokoh keturunan kerajaan Kediri yang moksa di tempat itu. Dan tempat moksanya dibangunkan sebuah makam sebagai penanda. Di Gunung Kawi ada pula tempat-tempat ibadah 5 agama. Di sini pluralisme memang terlihat nyata. Ada bangunan pura, vihara, kelenteng, masjid, dan gereja. Jadi yang datang ke sini itu lintas agama. Dari agama apapun bisa datang ke sana. Di tempat itu pula ada sebuah pohon yang begitu dikeramatkan, yang disebut pohon Dewan Daru. Sianto kalau kata orang Cina, atau pohon dewa. Dan yang paling atas yang disebut Pesanggrahan, disitulah tempatnya Eyang Jugo. Singkat cerita, diantarlah si Randy ini oleh Mas Darto bertemu langsung dengan Mbah Suyatno yang waktu itu sedang berbicara dengan beberapa orang peziarah. Selepas selesai bicara dengan para peziarah, Mas Darto langsung menuntun Randy. Ayo, Jang Randy, kita temuin Mbah Suyatno. Misi Mbah. Kamu Darto, ada apa? Ini Mbah, nganter anaknya kenalan saya Mbah. Dia mau ikut ritual di Gunung Kawi. Oh, ya sudah, kita bicara di pojokan sana. Ajak Mbah Suyatno. Randy pun hanya ngikutin saja. Setibanya di tempat yang ditunjuk oleh Mbah Suyatno, seorang lelaki tua umurnya sekitar 60 tahunan. Suyatno mengajak Randy dan Darto duduk berbicara. Dan di situ Randy pun langsung mengutarakan maksud tujuannya. Begini Mbah, kapan hari saya diskusi sama ibu dan bapak. Ibu dan bapak saya ikut pesugihan di sini juga Mbah. Kata mereka, saya harus mengikuti jejak langkahnya agar bisa hidup senang. Dan disuruh datang ke Gunung Kawi ini Mbah. Saya mohon Mbah, tolong bimbing saya, tuntun saya, agar saya berhasil ritual di tempat ini Mbah. Oh, siapa nama ibu bapakmu? Wawan sama Siti Mbah. Wawan sama Siti. Terlihat Mbah Suyatno terdiam langsung memejamkan mata, seperti ingin mengecek orang tuanya si Randy. Oh mereka ya, memang mereka ini sudah jadi pengikut pesugihan di tempat ini. Baik, kalau kamu memang mau dan sudah siap, Simba sendiri yang akan menuntun kamu. Tapi, apa kau sudah tahu syarat-syarat utama pesugihan di tempat ini? Madat Mbah, itu cuman kelengkapan. Oh iya, mana? Apa madatnya kau bawa? Bawa Mbah. Madat pun langsung diserahkan ke Mbah Suyatno. Diperhatikan, madat Turki cap tengkorak. Ini barang asli, bisa dipakai. Kembali ke yang tadi. Apa kau sudah tahu syarat utamanya? Apa Mbah? Tumbal. Harus ada tumbal. Siapa yang akan kau tumbalkan? Kalau untuk tumbal, saya mau ini aja Mbah. Istri saya Mbah. Mbah Suyatno terhenyak. Sebentar. Apa tak salah dengar? Enggak Mbah, saya mau numbalin istri saya Mbah. Kebetulan lagi istri saya kan lagi ngandung Mbah. Jadi kan double tumbalnya Mbah, istri sama janin dalam kandungannya. Mas Darto aja ampe terbelalak bengong.
mendengar ucapan si Randy. Juru kunci pun sama. Istri dan anakmu? Iya, Mbah. Ada yang salah, Mbah? Orang lain nyari pesugihan itu buat anak istri. Lah kamu malah mau numbalin anak bojomu. Ya mau gimana lagi, Mbah? Masa saya mau numbalin ibu sama bapak? Mereka pan sama-sama dari sini juga, Mbah. Benar-benar kamu, Randy. Benar-benar biadab. Setan kamu, Randy. Aduh, lantas gimana tuh, Mbah? Apa enggak bisa? Bisa, sangat-sangat bisa. Kamu ini memang setan, tapi Mbah suka. Mbah setuju. Bagus. Kalau begitu, Darto, sekarang kau bawa si Randy ke Sendang Urip. Kau mandikanlah di sana seperti biasa. Baik, Mbah. Sekarang, Mbah. Ya sekarang, masa minggu depan. Cepat, berangkatlah ke sana. Ucap si Mbah Suyatno. Randy dan Mbah Darto pun pamitan. Lantas Randy dituntun Mbah Darto kembali turun ke bawah menuju Sendang Urip. Yang ternyata di Sendang Urip pun ada petugas asistennya Mbah Suyatno yang memandikan orang-orang yang mau ziarah di Gunung Kawi. Loh, Mas Darto? Iya, biasa. Ini loh, nganter yang mau ritual. Disuruh Mbah Suyatno. Wis lah, kalau gitu Mas Darto saja yang ngurus. Saya nunggu di luar. Ucap si petugas di sana. Mas Darto pun tersenyum dan langsung menuntun Randy ke sana. Dari dalam tas yang dibawa oleh Mas Darto pun mengeluarkan kembang 7 rupa dan membakar dupa di sana. Lalu menyuruh Randy mendangkalkan semua pakaiannya. Mulailah Randy pun dimandikan Mas Darto sambil membaca jampi-jampi. Memang ketika dimandikan di Sendang Urip, Randy langsung merasakan begitu tenang, begitu nyaman. Setan ketemu tempatnya ya pasti enak dong. Selepas selesai dimandikan oleh Mas Darto, Randy disuruh mengenakan kembali pakaiannya tanpa mengeringkan air di tubuhnya. Selepas itu, ketika keluar dari Sendang Urip, ternyata Mbah Suyatno sudah berdiri menunggu mereka berdua. Loh, si Mbah kok di sini? Ya iyalah, si Randy ini tamu spesial. Ibu bapaknya kan pengikut di sini. Jadi si Mbah langsung yang bakal nuntun si Randy. Oh, ya sudahlah. Kalau seperti itu, saya serahkan semuanya ke Mbah Suyatno. Saya nunggu di pesanggrahan. Mbah Suyatno pun hanya tersenyum saja. Lalu Randy mengikuti Mbah Suyatno menuju ke makam Tunggul Manik Tunggulwati. Orang-orang atau para peziarah yang ada di situ merasa heran. Siapa si Randy ini? Kok sampai langsung juru kunci yang nuntun? Randy merasa bangga, seolah merasa spesial di tempat itu. Di situ, di depan makam Tunggul Manik Tunggulwati, Mbah Suyatno langsung membakar dupa dan memulai ritual mengantarkan hajat Randy yang ingin jadi pemuja di Gunung Kawi. Cukup lama di situ Randy duduk bersila di belakang Mbah Suyatno. Hampir setengah jam lamanya. Dan ketika selesai, Randy dibawa oleh Mbah Suyatno menuju ke tempat altar pemujaan. Ada patung Dewi Kuan Im. Mbah Suyatno pun langsung membawa Randy ke sana. Sesaji berupa buah-buahan dan sebagainya yang memang sudah disiapkan Mas Darto sebelum berangkat ke Gunung Kawi, langsung disimpan di sana, dipersembahkan oleh Randy sendiri. Lalu Randy membakar dupa, ditancapkan di sana, lalu menyembah patung Dewi Kuan Im beberapa kali mengikuti instruksi dari Mbah Suyatno. Selepas selesai,
Randy mundur ke belakang. Giliran Mbah Suyatno lah yang melakukan ritual. Dengan maksud membukakan jalan buat Randy agar lancar ritual di Gunung Kawi. Selepas selesai dari sana, yang memakan waktu cukup lama, hampir jam 5 sore, Randy dan Mbah Suyatno turun kembali ke bawah. Waktu itu kan hari Minggu, tanggal 2 Suro. Di situ Mbah Suyatno membawa Randy ke pesanggrahan untuk berbicara. Mas Darto pun nimbrung di sana. Darto, Randy, hari ini tanggal 2 Suro. Besok Senin malam Selasa. Kebetulan malam Selasa Kliwon. Hari yang baik buat si Randy melakukan ritual terakhir. Sekarang, kau bawa pulang saja si Randy ke rumahmu, Darto. Baru besok sore, kau bawa kembali ke sini untuk ritual akhir di Gunung Kawi. Dan nak Randy, untuk mempercepat proses ritual ini, untuk penumbalan, kamu harus membeli kambing sebagai media tumbal. Kambing? Waduh, beli kambing di mana? Saya kan nggak tahu, Pak. Masalah itu tinggal kau berikan saja uangnya ke si Darto. Biar Darto yang urus masalah pembelian kambing. Oh, berapa ya? Tok, berapa biasanya? 3 juta, Mbah. 3 juta. Itu buat beli kambing saja. Dan keperluan ritual yang lain. Totalnya 6,5 juta. Apa nak Randy bawa? Bawa, Mbah, bawa. Randy pun langsung nyodorin duit 6,5 juta ke Mbah Suyatno. Dan oleh Mbah Suyatno yang 3 juta diserahkan ke si Mas Darto. Selepas penyerahan uang untuk mahar ritual pesugihan, Darto membawa Randy pulang ke rumahnya. Dan setibanya di rumah, makan dan segala macam, Randy pun pamit untuk istirahat. Dia tertidur begitu lelap. Namun, dalam tidurnya, Randy mengalami mimpi. Dalam mimpinya itu, Randy didatangi oleh seorang perempuan cantik. Di mana si perempuan itu, di sebagian tubuhnya ditumbuhi oleh sisik-sisik ular. Dia tersenyum, mengenakan pakaian layaknya orang-orang keraton di masa lalu. Dengan kepala mengenakan mahkota pula. Perempuan itu mengaku bernama Nyi Bloro. Dan dia berkata, kalau dia akan menunggu Randy untuk menjadi pengikutnya. Randy pun terbangun. Dan dia langsung cerita ke Mas Darto yang masih terjaga. Darto hanya tersenyum, bahkan berkata, kalau Randy pasti akan lulus pesugihan di Gunung Kawi seperti Wawan dan Siti ibu bapaknya. Lalu keesokan harinya, selepas zuhur, Randy dan Mas Darto kembali berjalan ke lokasi keraton Gunung Kawi. Waktu itu Mas Darto sambil nuntun kambing. Setibanya di area lokasi keraton Gunung Kawi, kambing diserahkan ke orang yang tak dikenali oleh Randy. Namun Mas Darto berkata, kalau orang itu salah satu asistennya Mbah Suyatno. Randy dan Darto selepas menyerahkan kambing, langsung menuju ke tempatnya pesanggrahan Eyang Jugo menemui Mbah Suyatno. Selepas itu, Mbah Suyatno membawa si Randy kembali ke Sendang Urip. Di situ Randy dimandikan kembali. Biasanya kalau ritual, itu mandi paling cukup sekali. Dan memang walaupun tempat pesugihannya sama, itu setiap orang berbeda-beda tata cara ritualnya, selalu ada perbedaan.
tergantung siapa yang mau ikut pesugihannya. Mungkin dikarenakan Randy adalah generasi kedua di keluarga besarnya. Selepas ibu bapaknya, Randy diperlakukan berbeda. Dimandikan kembali di sendang urip. Selepas mandi, Randy langsung dibawa ke altar pemujaan. Kembali melakukan ritual pemujaan seperti kemarin, hari Minggu sore. Selepas selesai, Randy dibekali Mbah Suyatno kemenyan bubuk dan bunga kering dalam sebuah kantung kain. Randy pun disuruh tirakat 1 hari di bawah pohon Dewan Daru, di mana ciri berhasil dan tidaknya ritual di situ. Ketika tirakat, akan jatuh sesuatu dari pohon, bisa berupa daun, buah, ataupun ranting. Itulah pertanda lulusnya seseorang ritual di Gunung Kawi. Randy pun dituntun Mbah Suyatno ke bawah pohon Dewan Daru, yang dimana di lokasi itu, waktu itu ada 4 orang yang sedang duduk bersila begitu khusyuk ritual seperti Randy. Randy bertanya ke Mbah Suyatno, "Mbah, mereka sudah berapa hari duduk di sini?" "Nah, kalau yang itu baru 2 hari. Yang tengah itu sudah 3 hari. Kalau yang ini baru kemarin dia." "Loh, begitu lama, Mbah? Saya harus berapa hari tirakat di sini, Mbah?" Mbah Suyatno pun berbisik, "Kalau untuk kamu, tak perlu waktu lama. Kamu akan langsung direstui. Ingat, kau generasi kedua di keluargamu," ucap Mbah Suyatno. Lalu Mbah Suyatno bakar 1 batang dupa. Nah, di sini nih istimewanya si Randy. Yang lain mana ada dibakarin dupa, apalagi diantar langsung oleh juru kunci. Randy mah beda. Sebelum Randy yang duduk tirakat, Mbah Suyatno dulu. Dia bakar dupa, dia tancepin. Berdoa dengan bahasa Jawa. Selepas itu, menyuruh Randy duduk tirakat menunggu jatuhnya buah, daun, atau ranting dari pohon Dewan Daru. Lalu Mbah Suyatno meninggalkan Randy sendiri sore itu. Randy duduk bersila menghadap dupa yang masih menyala. Dalam hati dan pikirannya, Randy meminta agar selekasnya dia mendapat restu menjadi pengikut pesugihan di Gunung Kawi seperti ibu dan bapaknya. Singkat cerita, waktu terus berlalu. Suasana sudah semakin gelap. Malam sudah tiba. Begitu hening situasi di sekitaran pohon Dewan Daru malam itu. Yang terdengar hanya suara burung-burung malam. Namun, setelah cukup lama Randy duduk bersila di sana, sudah mulai muncul keraguan dalam hati Randy. Namun tak lama, Randy mendengar seperti suara pohon yang terguncang. Lalu, walau mata Randy yang tertutup, tapi Randy melihat ada cahaya sebesar bola sepak menyala begitu terang dari arah pohon Dewan Daru, dari pucuk, dan pelan-pelan turun ke bawah tepat ke pangkuan Randy. Dan di balik cahaya itu, Randy mendengar suara lembut perempuan. Suara perempuan yang datang dalam mimpi Randy. Suara Blorong. Dan begitu Randy membuka mata, lenyap sudah cahaya dan suara Blorong. Dan di pangkuan Randy ada 3 lembar daun Dewan Daru. Randy pun tertawa senang. Sampai tawanya itu mengganggu orang-orang yang tirakat di bawah pohon Dewan Daru. Randy langsung terdiam ketika menoleh ke arah mereka. Udah lama tirakat di sini. Gua yang baru datang udah langsung dapet. Kasihan banget, ucap Randy. Yang membuat beberapa orang peziarah mendengar langsung mengernyitkan kening penuh amarah. Sadar sudah memancing amarah orang lain, Randy pun buru-buru bangkit dan langsung berlari menuju pesanggrahan Eyang Jugo menemui Mbah Suyatno.
Ketika tiba di pesanggrahan Mbah Jugo, di situ Mbah Suyatno seperti memang sedang menunggu kedatangan Randy. Gimana Randy? Mbah, ini Mbah. 3. Bagus. Kembalikan. Diserahkanlah 3 daun dari telapak tangan Randy. Diambil langsung Mbah Suyatno. Lalu Mbah Suyatno berkata, kalau sudah waktunya Randy ke tahap akhir ritual, Randy dibawa masuk ke dalam pesanggrahan Mbah Jugo. Di mana di dalam? Seperti ada batu di dalam lubang. Di mana lubang itu tadinya tanah datar, cuman tanahnya terus diambil oleh para peziarah. Jadi membentuk sebuah cekungan. Dan yang membuat Randy kaget, di situ pun ada beberapa foto laki-laki ataupun perempuan, tua muda ada di sana. Mbah, ini foto apa, Mbah? Ini foto-foto orang yang tirakat di sini. Ada juga foto tumbal. Ucap Mbah Suyatno agak berbisik. Apa kau bawa? Foto istrimu itu? Ada, Mbah. Siapa namanya? Namanya Pina binti Agus, Mbah. Agus Kuncoro, Mbah. Ya sudah, kemarikan fotonya. Fotonya pun diserahkan kepada Mbah Suyatno. Langsung dipegang Mbah Suyatno. Matanya melotot. Sudahlah, ini bisa. Randy nggak tahu maksud Mbah Suyatno apa. Namun yang jelas, selepas menerima fotonya si Pina, Mbah Suyatno menyuruh Randy duduk bersila di sana untuk ritual terakhir. Sedangkan selepas nanti tengah malam, penumbalan akan dilakukan dengan cara menyembelih kambing yang sudah Randy beli. Randy menurut, dia duduk bersila di pesanggrahannya Mbah Jugo. Di situ Randy ditinggalkan oleh Mbah Suyatno. Namun selang setengah jam kemudian, Mbah Suyatno datang disertai oleh Mas Darto pula. Dalam pendengaran Randy, Mbah Suyatno dan Mas Darto itu nuntun kambing ke dalam pesanggrahan. Ini walau alam ya. Entah pelaku peziarah lain yang pernah ritual di sana mengalami hal yang sama atau tidak. Tapi ini yang dilakukan dan dialami Randy pada 2014 silam. Randy mendengar betul. Bau bandot kambing tercium jelas. Kambing mengembik pun terdengar di telinga Randy. Itu dituntun mengitari ruangan pesanggrahan Mbah Jugo di dalam. Ada sekitar 7 kali kambing itu dituntun memutari lewat di depan Randy. Dan selepas itu Mbah Suyatno dan Darto keluar menuntun kambing. Entah dibawa kemana, Randy jelas tak terlalu peduli. Randy kembali memusatkan hati dan pikirannya. Di situ, dia terus meminta ke Eyang Jugo agar direstui menjadi pemuja di Gunung Kawi seperti orang tuanya. Singkat cerita, esok paginya Randy pun dijemput. Menurut Mbah Suyatno, proses penumbalan dilakukan tepat tengah malam sewaktu Randy tirakat di dalam makam Mbah Jugo. Pagi itu Mbah Suyatno berkata, kalau ritual Randy sudah selesai dan Randy hanya tinggal menunggu harta kekayaan datang selepas Pina, istrinya Randy, mati menjadi tumbal. Randy hanya tersenyum berterima kasih kepada Mbah Suyatno. Lalu dia bersama Mas Darto kembali pulang ke rumah Mas Darto, istirahat 1 malam. Dan besoknya hari Rabu, Randy pun kembali pulang ke Sumedang. Singkat cerita, sepulangnya Randy ke Sumedang, dia tak langsung ke rumah, tapi langsung ke rumah makan ibu dan bapaknya. Tentunya di situ Randy dibombardir dengan berbagai pertanyaan. Randy pun cerita
ritual apa saja yang dia lakukan selama di Gunung Kawi. Jadi beneran, si Pina yang kamu tumbalkan? Ya iyalah mah, siapa lagi? Masa mau numbalin mama? Kan gak bisa, gak mungkin juga Randy tega. Kurang ajar kamu Ren, awas aja. Ya gak bisa lah mah, mama sama bapak kan sama-sama pemuja di Gunung Kawi, mana bisa ditumbalkan. Tapi gimana si Pina pak? Nah itu Ren, si Pina masih baik-baik aja. Tapi kamu jangan khawatir, biasanya 1 minggu lah. Tunggu saja 1 minggu, si Pina akan mulai terlihat tanda-tanda kematiannya. Ucap Wawan bapaknya Randy. Randy pun tersenyum bahagia. Dan tanpa dia sadari, percakapan mereka waktu itu didengar pula oleh Pina yang lagi ngambil lauk ke rumah makan mertuanya. Pina buru-buru pulang. Seperti biasa, amarah, murka tentunya ada. Siapa sih yang gak marah mau ditumbalin, apalagi sama pasangan sendiri. Tapi ketika ketemu langsung tatap muka dengan Randy, Pina pun kembali luluh. Setibanya di rumah, Randy pun cerita kepada Pina tentang ritual apa saja yang dia lakukan di Gunung Kawi. Namun masalah Pina yang akan dijadikan tumbal tidak Randy ceritakan, walaupun Pina sudah mengetahui hal itu. Waktu berlalu, hari demi hari berganti. Tepat 1 minggu pasca ritual dari Gunung Kawi, Pina saat itu mulai merasakan hal-hal aneh di dalam rumah tempat tinggalnya. Pina merasa seolah selalu ada yang mengikuti. Bulu kuduknya selalu merinding ketika ada di dalam kamar dan ruangan-ruangan dalam rumah. Nah saat itu, Pina mau ngecek uang yang ada dalam kotak di dalam lemari. Begitu dihitung oleh Pina, Pina kaget hilang 10 juta. Loh, ini kok uang gak ada 10 juta? Ya Allah, gimana gantinya? Ini kan uang titipan, pikir Pina. Dan terdengarlah suara pintu terbuka, pertanda Randy datang ke rumah. Lalu Pina pun menanyakan tentang uang yang hilang di lemari. Kang Randy, Akang ngambil uang 10 juta dari lemari. Akang kan tahu itu teh uang titipan Kang. Kalau 10 juta dari mana kita mau ganti? Akang kan belum kerja, belum ada penghasilan. Mendengar itu, Randy ngamuk dia, tak terima, disalahkan oleh Pina. Gak banyak bicara, membentak, menghardik Pina dan langsung memukul, menampar Pina istrinya yang hamil 5 bulan waktu itu. Tak cukup di sana, Randy yang begitu marah tak terima disalahkan Pina gegara uang 10 juta. Dengan begitu kuat dan tega, Randy menendang punggung Pina tepat di tulang ekornya. Sampai tulang ekor Pina miring, nyengsol. Pina hanya merintih kesakitan, menangis tersungkur sambil memegangi pinggang dan kandungannya. Bahkan tulang ekor Pina yang dulu ditendang Randy begitu kuat, hingga saat ini masih terasa sakit. Malam itu Randy tak pulang ke rumah. Sepertinya masih marah dan menginap di rumah makan ibunya. Malam harinya, Pina waktu itu dia ke kamar mandi. Ketika dia sedang jongkok di kloset, di tempat pembuangan air kamar mandi yang tertutup, Pina tercekat karena muncul beberapa ekor kelabang. Kelabang-kelabangnya besar sebesar telunjuk tangan. Pina yang kaget lekas-lekas cebok, dan ketika Pina berdiri, dari lubang kloset pun keluar kelabang. Pina yang panik, dia teriak keluar dari kamar mandi, lantas mengambil sapu ijuk. Dengan gagang sapu, kelabang-kelabang itu pun dipukul sampai mati oleh Pina. Namun, ketika memukul kelabang, bulu kuduk Pina langsung merinding seketika.
Pina merasa ada yang aneh dengan kemunculan kelabang yang tiba-tiba. Namun Pina tak terlalu memperdulikan, menyiram bangkai kelabang ke lubang pembuangan sampai bangkai kelabang itu hilang. Lantas Pina pun buru-buru menuju ke kamar tidurnya. Setiap langkah kakinya terasa begitu berat, kepala pening. Setibanya di dalam kamar, Pina naik ke ranjang dan langsung tertidur begitu pulas. Namun, dalam mimpinya, dalam mimpi dia terbangun dari tidur, masih terbangun dalam kamar. Namun Pina, tubuhnya tak bisa digerakkan. Pina, di atas kasurnya, dia dikerumuti ratusan kelabang, sama persis seperti kelabang di kamar mandi. Kelabang-kelabang sebesar telunjuk mengerubungi tubuh Pina, dan semua kelabang itu masuk lewat lubang-lubang di tubuh Pina. Masuk ke hidung, lubang telinga, mulut, sampai lubang depan dan belakang dimasuki ratusan kelabang. Pina meronta teriak meminta tolong dalam mimpi. Namun tak ada suara yang keluar, tubuh tak bisa digerakkan sampai ratusan kelabang itu masuk semua ke dalam tubuh Pina. Barulah selepas itu Pina pun bangun dari tidurnya. Dan ketika bangun, Pina merasa badannya begitu lemah, seperti yang capek. Dengan napas yang masih ngos-ngosan, Pina duduk terdiam, memikirkan mimpi buruk yang dia alami. Namun Pina tak menemukan jawaban. Akal sehat seolah tertutup. Pina menganggap itu hanya sekedar mimpi belaka. Namun keanehan terjadi pasca Pina mimpi dikerumuti ratusan kelabang. Di mana Pina setiap hari makan dia normal, tapi yang ada bobot tubuhnya malah semakin berkurang sampai hilang 30 kg. Tak sampai di situ, Pina yang sedang mengandung tubuhnya begitu kurus dan kering. Dari tubuhnya, dari setiap pori-pori di kulitnya, Pina mengeluarkan keringat yang aromanya seperti aroma bangkai. Baunya terasa busuk. Pina menganggap mungkin itu bawaan dari janin. Namun siapa sangka ketika keluar dari rumah, orang yang berpapasan dengan Pina langsung menutup mulut, bahkan ada pula yang sampai muntah. Bahkan tetangga di dekat rumah Pina berkata, "Neng, bau bangke, jika mayit ini siakan itu tong lewat jalan dia." Ucap si tetangga. Pina diusir jangan lewat ke daerah situ karena dari tubuh Pina bau bangkai begitu kuat. Pina hanya bisa menangis diam. Dia tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Lalu Pina pun kembali pulang ke rumah. Namun dia ingat lauk di rumah sudah habis. Pina pun belok menuju ke rumah makan sang suami, rumah makan mertuanya. Namun di situ, Pina kembali mendengar ucapan Randy dan kedua orang tua Pina, Wawan dan Siti, di mana mereka bertiga sedang membicarakan Pina yang dijadikan tumbal, namun belum kunjung juga mati. Bahkan Randy waktu itu disuruh oleh ibu bapaknya agar lekas menghubungi Mas Darto perihal Pina yang ditumbalkan tapi belum mati juga. Mendengar itu, Pina pun gak jadi ngambil lauk, dia pulang kembali. Dan Randy yang waktu itu pulang ke rumah. Selama Pina tubuhnya berbau busuk, Randy tak pernah mau tidur satu kamar. Randy tidur di kamar yang terpisah. Dan malam itu di rumah Pina, Randy tengah malam menelpon Mas Darto.
Namun, jawaban dari Mas Darto tentang Pina yang dijadikan tumbal. Mas Darto berkata, kalau Pina tak bisa ditumbalkan karena tubuh Pina ada yang menjaga dari garis keturunan sang bapak. Randy pun terbelalak, syok tak percaya. Sia-sia menghabiskan uang begitu banyak. Tetapi ritual pesugihan di Gunung Gawi gagal karena Pina tak bisa dijadikan tumbal. Namun, walaupun pesugihan di Gunung Kawi gagal, Mas Darto menghibur Randy. Randy disuruh Mas Darto mencari pesugihan lain karena hanya lewat pesugihanlah Randy bisa hidup kaya raya. Karena bagi para keturunan orang-orang yang melakukan pesugihan, kalau ingin hidup kaya harus mengikuti jejak langkah orang tua mereka. Di situ pun Randy agak terhibur dan berniat mencari kembali pesugihan di tempat lain. Walau gagal di Gunung Kawi, tapi kegagalan buat Randy adalah keberhasilan yang tertunda. Dan Randy pun bertekad akan kembali mencari pesugihan. Dengan syarat dan ritual seperti apapun akan dia tempuh demi bisa hidup kaya raya tanpa perlu bekerja. Dan Pina yang mendengarkan itu semua hanya bisa terdiam, duduk di atas ranjang. Batinnya menangis tanpa suara, hanya tetesan air mata menjadi penanda Pina yang hidupnya selalu menderita. Itulah kisah Teh Pina yang hampir mati dijadikan tumbal pesugihan oleh Randy suaminya sendiri. Namun, kisah Teh Pina tak selesai di sini saja. Karena selepas dari Gunung Kawi, Randy kembali membawa Pina mencari-cari pesugihan ke berbagai tempat di daerah Jawa Barat. Tetap pantengin channel KMS agar kalian semua tidak ketinggalan kisah perjalanan hidup Teh Pina yang penuh penderitaan.